modalnya yang kurang, atau target-targetnya yang tak ada. Kan itu sudah bahas ya kemarin ya. Kita persiapannya, kemudian targetnya, kemudian modalnya. Itu yang 3 pertemuan sebelum. Nah sekarang kita masuk kepada, biar kita bisa memaksimalkan Ramadan, kita harus tahu hambatan-hambatannya, supaya siap-siap kita. Ya, kita harus tahu hambatan yang akan muncul nanti di bulan Ramadan itu, sehingga kita siap-siap. Setidak-tidaknya sekarang dari awal udah tahu, oh hambatan kayak gitu, oh mengapa selama ini saya gagal, karena ternyata hambatannya kita nggak bisa hilangkan, begitu besar, begitu berat, akhirnya kita nggak mampu keluar dari hambatan itu. Ya, akhirnya back to basic, seperti yang saya katakan dulu. Ada orang sekian puluh tahun sudah puasa. Ya ada 10 tahun, ada 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun puasa, tapi nggak ngangkat. Dari dulu ke dulu gitu aja imannya. Dari dulu ke dulu begitu aja kondisinya, nggak ngangkat. Nah, ini berarti rugi kita, sayang sekali. Allah sudah siapkan Ramadan yang begitu hebatnya 1 bulan penuh, tapi ternyata nggak bisa menghebatkan kita. Nah jadi masuk kita dalam kajian ini. Jangan-jangan hambatan itu terlalu besar. Makanya hari ini kita belajar apa hambatan itu, sehingga kita nanti siap-siap untuk bisa menghadapinya. Oh kayak gini tantangannya, begini menyelesaikannya, begini tantangannya, begini. Udah siap-siap dulu. Jadi tahu musuhnya. Ya, hambatan itu ada 2 ya, hambatan yang nanti sering muncul dalam bulan Ramadan itu ada 2. Hambatan itu ada 2, ya. Ada hambatan yang bersifat internal, ya, dari dalam. Ada yang eksternal, dari luar. Ya, jadi gitu. Jadi hambatan itu ada yang internal di dalam, ini saling berkolaborasi. Nah, tugas kita menghilangkan hambatan ini, mengatasinya. Ya, tugas kita. Internalnya apa? Eksternalnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mari kita awali kajian kita pada pagi yang berbahagia ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan nikmat tak terhingga kepada kita, masih berikan kehidupan, umur yang panjang, kesehatan dan juga kesempatan. Kita bisa menikmati segala macam fasilitas kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, sholat subuh kita bisa berjamaah dan sholat sunat lainnya, dan juga Allah masih berikan kepada kita kesempatan untuk bisa menuntut ilmu agama. Mengikuti kajian ini merupakan kenikmatan yang paling berharga tentunya. Mudah-mudahan nikmat iman, Islam dan ibadah ini juga menuntut ilmu agama ini terus Allah sampaikan kepada kita hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan saat kita nanti dipanggil, kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in, serta umat yang setia mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita istiqomah menjadi umat beliau, melaksanakan sunnahnya semaksimal yang kita bisa. Mudah-mudahan hari kiamat kita bisa masuk dalam surganya Allah, mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ya, Bapak Ibu-ibu yang hadir dalam kajian ini dan juga yang baru mengikuti, ini kita episodenya episode Marhaban ya Ramadan, menyambut Ramadan, ya, persiapan Ramadan yang keempat. Kita sudah persiapan Ramadan yang keempat. Bagi para kaum muslimin yang muslimat yang menyaksikan ini, yang baru bergabung, silahkan lihat episode sebelumnya. Persiapan pertama, persiapan kedua, dan persiapan ketiga. Sekarang kita masuk persiapan yang keempat. Pada persiapan keempat ini kita bahasannya adalah hambatan-hambatan.
Ya, hambatan-hambatan sehingga yang terjadi nanti di bulan Ramadan, sehingga banyak orang yang sering gugur atau banyak yang gugur di bulan Ramadan, tidak mencapai kesuksesan, tidak mencapai target-target tujuan yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi begitu. Ya, dan memang faktanya kebanyakan dari kita kaum muslimat masuk Ramadan, kemudian selesai Ramadan, memang tidak banyak yang bertambah, tidak ngangkat. Ya, Ramadan tidak membuat semakin hebat, tidak ngangkat imannya, tidak juga memuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang ini sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah, dari jauh-jauh hari sudah diwanti oleh Rasul, diperingatkan. Ya, dengan hadis yang cukup terkenal kita semua sudah hafal, ya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang puasa, ya, di bulan Ramadan tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Ya, illal ju' wal atas. Kecuali lapar dan dahaga. Nah, itu menunjukkan Ramadan datang dia enggak ngangkat. Enggak bikin hebat secara iman, enggak ngangkat menjadi orang yang bertakwa, ya, dan juga tidak dapat pahala yang begitu banyak yang Allah siapkan di bulan Ramadan, dan juga di hadapan Allah juga derajatnya tidak semakin lebih baik. Nah, itu berarti orang yang gagal. Nah, mengapa gagal? Samping sudah kita bahas kemarin, ya, mungkin persiapannya yang kurang, modalnya yang kurang, atau target-targetnya yang tak ada. Kan itu sudah bahas ya kemarin, ya. Kita persiapannya, kemudian targetnya, kemudian modalnya. Itu yang 3 pertemuan sebelum. Nah, sekarang kita masuk kepada, biar kita bisa memaksimalkan Ramadan, kita harus tahu hambatan-hambatannya supaya siap-siap kita. Ya, kita harus tahu hambatan yang akan muncul nanti di bulan Ramadan itu, sehingga kita siap-siap. Setidak-tidaknya sekarang dari awal lo tahu, oh hambatan kayak gitu, oh mengapa selama ini saya gagal, karena ternyata hambatannya kita nggak bisa hilangkan, begitu besar, begitu berat, akhirnya kita nggak mampu keluar dari hambatan itu. Ya, akhirnya back to basic, seperti yang saya katakan dulu. Ada orang sekian puluh tahun sudah puasa, ya, ada 10 tahun, ada 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun puasa, tapi nggak ngangkat. Dari dulu ke dulu gitu aja imannya, dari dulu ke dulu begitu aja kondisinya, nggak ngangkat. Nah, ini berarti rugi kita, sayang sekali. Allah sudah siapkan Ramadan yang begitu hebatnya 1 bulan penuh, tapi ternyata nggak bisa menghebatkan kita. Nah, jadi masuk kita dalam kajian ini, jangan-jangan hambatan itu terlalu besar. Makanya hari ini kita belajar apa hambatan itu, sehingga kita nanti siap-siap untuk bisa menghadapinya. Oh, kayak gini tantangannya, begini menyelesaikannya, begini tantangannya, begini. Udah siap-siap dulu, jadi tahu musuhnya. Ya, hambatan itu ada 2, ya, hambatan yang nanti sering muncul dalam bulan Ramadan itu ada 2. Hambatan itu ada 2, ya. Ada hambatan yang bersifat internal, ya, dari dalam, ada yang eksternal dari luar, ya, jadi gitu. Jadi hambatan itu ada yang internal di dalam, ada, ini saling berkolaborasi. Nah, tugas kita menghilangkan hambatan ini, mengatasinya. Ya, tugas kita. Internalnya apa? Eksternalnya gimana? Ya, ini berkolaborasi 2 hambatan ini. Nah, ini tugas kita untuk bagaimana cara kita mengatasinya, mencari solusinya. Biar kalau hambatan ini, ya hambatan ini kalau bahasa kita dalam bahasa agama ini ya namanya ya menjadi ujian kita, ya disinilah ujiannya. Gitu. Semua orang pasti punya hambatan itu. Ya. Tapi nggak usah takut, makin besar hambatannya, makin berat ujiannya, pahalanya pun makin besar. Allah tuh adil, gitu loh. Allah tuh adil. Makin besar, salah satu nilai amal itu, Pak, nilai suatu amal
besar kecilnya itu ditentukan oleh hambatannya. Ya, ditentukan oleh hambatannya. Jadi banyak faktor yang membuat amal itu menjadi besar atau kecil. Pertama, keikhlasan. Kedua, bagusnya. Ketiga, timingnya. Bisa begitu. Keempat, nanti bisa jumlahnya. Yang kelima, bisa tempatnya. Jadi begitu. Tempatnya beda, nilainya beda. Waktunya beda, nilainya beda. Ramadan, di luar Ramadan, beda. Gara-gara masalah waktu. Bulan Ramadan, sholatnya, amal soleh kita, nilainya gila-gilaan. Di luar itu, amal yang sama, nilainya kurang. Tempat juga bisa mengangkat suatu amal. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, tanah haram, di bulan haram, misalnya. Nah itu juga nilainya berbeda. Tempat yang berbeda, sholat di Masjidil Haram, itu 100.000 kali. Dibanding dengan kita sholat di masjid-masjid lain di luar tanah haram. Di Masjid Nabawi 1000 kali. Nah, jadi begitu. Jadi beda tempat, nilai jadi beda. Beda keikhlasan gitu. Nah, termasuk juga yang menentukan besar nilainya suatu amal itu adalah hambatannya, tantangannya. Makin besar hambatannya, makin besar tantangannya, makin besar juga nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu adil. Orang yang mengaji, baca Quran yang berat kali itu ya pahalanya 2. Kata pahalanya 2. Pahala ngajinya, pahala susahnya. Allah itu adil. Nah, cuman bedanya kalau dengan orang yang lancar, ya dia pahalanya G karena jumlahnya banyak. Dia setengah jam bisa dapat setengah juz, gitu loh. Ya, pengalinya jumlahnya. Kalau kita setengah jam, 1 halaman pun susah. Nah, pahalanya ya karena susahnya. Itulah adilnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi gitu. Orang di negeri minoritas Muslim dengan mayoritas Muslim amalnya bisa beda. Kenapa? Di sana lebih sulit beramal. Tantangannya di sana karena minoritas lebih besar nilainya. Nah, jadi begitu, Pak. Jadi Allah tuh adil. Jadi suatu amal itu banyak sekali faktor yang membuat dia menjadi bernilai di hadapan Allah. Salah satu sebabnya adalah faktor hambatan ini. Wah, enak kali dia ustadz, dia bisa begini-gini. Ya kalau ustadz mungkin amalnya besarnya karena apanya? Ada orang yang mungkin bukan ustadz, karena hambatannya besar, ya dapat nilai juga sesuai dengan hambatannya, sesuai dengan ujiannya. Enak kali orang kaya bisa sedekah macam-macam, orang miskin bisa sedekah. Ya mungkin sedekah orang miskin 1000 perak itu bernilai sama dengan orang kaya yang bersedekah mungkin ratusan juta. Kenapa? Oh, yang 1000 perak ini udah ngap-ngap dia menyumbangnya, bersedekahnya. Tapi orang kaya yang hartanya triliun, ya ratusan juta itu kecil banget, cemen. Ya, orang kampung kita bilang geleng itu. Geleng itu kecil, ringan. Nah, jadi kira-kira begitu. Nah, kembali kita kepada masalah kita. Jadi hambatan. Jadi makin besar hambatan, Ustaz kok rasanya aku berat kali Ustaz. Enggak apa-apa itu. Kau terus berjuang, kau terus mujahadah. Makanya kemarin kita bahas tentang mujahadah. Jihad. Kau sungguh-sungguh, kau serius, nanti pahalamu lebih tinggi. Ya. Jadi makin besar hambatannya, makin besar ujiannya, makin apa? Makin besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak usah khawatir. Jadi jangan enak kali orang-orang di tempat mayoritas, susah dong tempat minoritas. Enggak usah masalah. Masing-masing amalnya di hadapan Allah ada nilai yang tinggi sesuai dengan ujiannya, sesuai dengan hambatan-hambatannya. Balik kepada kita, pada kajian kita. Jadi apa saja hambatan yang akan muncul? Ya, pertama itu hambatan internal dari dalam diri kita. Ini harus kita selesaikan. Apa hambatan internal? Yang pertama hambatan internal itu adalah kurang ilmu. Nah, mengapanya dulu pada persiapan awal itu kita disuruh cari ilmu? Karena kurang ilmu itu menghambat kita, Pak. Makanya mulai sekarang belajar ilmu. Ya, kurang ilmu, maksudnya ilmu agama maksudnya gitu. Orang yang kurang ilmu tuh, ya dia nggak tahu dia harus ngapain gitu nanti Ramadan ini.
Maka kita harus belajar, ngapain kita bulan Ramadan? Apa tujuan Ramadan? Apa hikmah Ramadan? Misalnya, harus ngerti kita. Itu bagian dari ilmu. Bagaimana cara sukses Ramadan? Bagaimana cara meraih takwa dalam Ramadan? Apa saja yang bisa membatalkan nilai-nilai Ramadan? Apa saja yang bisa meningkatkan nilai-nilai Ramadan? Itu pelajari semuanya, itu bagian dari ilmu. Jadi ilmu itu, makanya kalau kita kurang ilmu, orang yang kurang ilmu ya tidak akan bisa maksimal di bulan Ramadan. Maka hambatan ini caranya apa ya? Belajar, ikut kajian-kajian, baca buku-buku agama. Jadi hambatan internal pertama itu adalah kurang ilmu. Bisa kita sadar. Bagaimana cara menyelesaikan kurang ilmu? Ya belajar. Ilmu apa saja? Ya ilmu yang saya katakan tadi. Bagaimana meningkatkan Ramadan, apa yang merusaknya, termasuk merusak amalnya, apa yang membatalkannya, apa tujuannya, apa hikmahnya. Ya biar makin banyak kita tahu ilmu tentang Ramadan itu, makin mudah kita menghadapi Ramadan ini dengan baik. Makanya dari awal saya katakan persiapan pertama untuk memaksimalkan Ramadan adalah persiapan ilmu. Makanya dalam hadis atau dalam pun ayat itu kita disuruh menuntut ilmu. Al-ilmu qabla al-amal. Ilmu dulu baru kita beramal. Tanpa ilmu nggak bisa kita beramal. Surat 17 ayat 36 jelas, wala taqfu ma laisa laka bi'ilmun. Jangan kamu menentukan sesuatu, menetapkan sesuatu, mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Ma laisa laka bihi ilmu. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan ditanya oleh Allah. Kenapa kau bikin ini? Kenapa kau tak bikin ini? Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekarang carilah ilmu, terutama ilmu-ilmu yang berkaitan dengan memaksimalkan Ramadan ini. Makanya insya Allah kajian Ramadan kita nanti setiap hari, insya Allah. Kajian Ramadan kita nanti insya Allah setiap hari. Hari pertama kajiannya apa? Hari kedua kajiannya apa? Hari ketiga kajiannya. Setiap hari insya Allah. Ya, kajian kita. Ya tentu saja kajiannya di online ya gitu. Karena di offline agak sulit. Silakan disaksikan terus nanti. Insya Allah tiap hari kita punya kajian. Bagian dari apa namanya? Supaya kita semakin semangat kalau kita ngerti. Orang yang mengerti itu amalnya pasti berbeda dengan orang yang tidak mengerti. Makanya setan itu, Pak. Setan itu paling takut dengan orang berilmu. Tidurnya orang berilmu lebih ditakuti setan daripada ibadahnya orang yang jahil, orang yang tidak mengerti. Tidurnya orang berilmu, setan itu takut. Itu riwayat mengatakan Rasulullah itu masuk ke dalam suatu masjid, masuk dalam masjid. Ya Allah bukakan yang gaib, dia lihat setan lari terbirit-birit keluar. Terjadi dialog sama Rasulullah. Ya setan, kenapa pula kau ini tiba-tiba lari terbirit-birit keluar? Takut aku ya Rasulullah dengan orang di dalam. Rasulullah lihat ke dalam. Ada dua orang di dalam itu, satu orang tidur, satu orang sholat. Kok takut sama yang mana? Takut sama yang tidur ya Rasulullah. Loh, kok terbalik? Yang tidur kok takut sama yang sholat? Oh, itu mah nggak takut aku. Kok bisa begitu? Yang tidur itu orang berilmu, dia ngerti. Yang sholat itu orang jahil, orang nggak ngerti. Jadi setan itu lebih takut sama tidurnya orang berilmu. Karena tidurnya orang berilmu itu dia berwudu, dia berzikir, dia apa? Setan takut sama tidurnya orang berilmu itu. Ngeri kali dia tidur aja seram bikinnya kayak gitu. Tapi yang sholat ketawa setan. Ini sholat tak perlu kita goda ini. Nggak digoda perusak sholatnya. Apa? Dia sholat ba'diyah asar misalnya kira-kira begitu. Ya, itu bukan dalam hadis Pak, itu istilah saya aja. Karena kebodohannya ibadahnya nggak diterima. Karena kebodohannya. Ini nggak ngerti dia harus melakukan apa? Ya sebagai contoh tadi, sholat ba'da asar. Kira-kira ada orang sholat ba'da asar tanpa sebab, setan perlu menggoda lagi nggak? Perlu digoda setan nggak? Apa kata setan? Ngapain gua goda lu? Gua goda lu udah batal kata setan. Lu nggak bener kan? Nah, kira-kira begitu. Nah, kan kita harus cari ilmu. Jadi ini bagian dari hambatan. Jadi makin sedikit ilmu kita, maka makin berat kita menghadapi Ramadan. Makin banyak ilmu kita tentang Ramadan, maka makin
besar peluang kita untuk lulus. Walaupun dia tidak ada jaminan 100%. Banyak juga orang yang berilmu, makanya syaratnya kemarin apa? Ikhlas modalnya. Kemudian apa? Mujahadah. Terus apa lagi? Sabar. Berilmu pun tinggi tapi nggak mujahadah ya nggak bisa. Berilmu tinggi tapi nggak ikhlas ya nggak bisa juga. Makanya imanan wahtisaban modalnya kemarin kita bahas. Modal pertama imanan wahtisaban. Modal kedua adalah mujahadah, jihad. Berjuang. Sungguh-sungguh serius. Baru modal ketiga itu apa yang kemarin pelajaran kita? Sabar. Jadi ilmu menjadi modal utama ditambah dengan modal-modal yang lain. Nah, jadi mulai sekarang cari ilmunya. Ya, belajar. Jangan pernah berhenti. Maka thalabul ilmu itu faridotun kata Rasulullah. Menuntut ilmu itu wajib. Fardu bukan wajib lagi bagi kita. Nah, balik kita dalam kaji kita. Itu hambatan pertama. Nah, hambatan kedua yang internal ini adalah apa? Kurang yakin. Nah, ini berkaitan Pak. Kalau kurang ilmu jadi kurang yakin. Kurang yakin dengan janji Allah bahwa Ramadan ini akan menghebatkan kita. Ramadan ini akan mengangkat derajat kita. Ramadan ini akan bikin kita sukses, selamat, bahagia dunia akhirat. Wah, begitu. Jadi kurang yakin sama Ramadan. Kita menganggap Ramadan ini gitu-gitu aja lah. Ramadan ini selesai. Kurang yakin betapa besarnya janji-janji Allah di bulan Ramadan nih. Amal ibadah dilipatkan ratusan kali lipat, bahkan tak terhingga. Siapa yang benar dosanya dia akan diampunkan. Pintu surga dibuka lebar-lebar buat dia. Dia dijauhkan dari itqun minan nar, dapat rahmat. Wah, banyak sekali janji-janji Allah yang Allah janjikan diberikan kepada orang yang puasanya bagus. Nah, tapi karena kurang yakin tadi, ya ini urusannya lagi-lagi iman. Maka modal pertama kemarin tuh setelah ilmu itu adalah iman dan ikhlas. Kurang yakin sama janji-janji Allah. Tapi kalau janji dunia, oh yakin. Karena memang seperti kita bahas pada waktu yang lalu, manfaat dari Ramadan ini tidak berbentuk materi gitu loh. Kalau berbentuk materi, oh semua orang beriman, semua orang puasanya bagus. Selesai Ramadan, turun duit, dapat duit misalnya berapa miliar atau berapa triliun. Sedap kali kalau gitu. Dapat Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, nampak dalam bentuk materi, ya berimanlah orang semua. Jadi hambatan yang kedua itu kurang yakin. Nah, sebabnya salah satunya karena apa? Gara-gara kurang ilmu. Gara-gara kurang ilmu menjadi kurang yakin. Karena ilmu itu akan membuat kita menjadi lebih yakin. Ya, jadi kurang yakin. Mulai sekarang kita harus yakin bahwa di dalam Ramadan ini, keyakinan pertama bahwa Ramadan ini Allah siapkan untuk menghebatkan kita, mengangkat derajat kita, yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Ramadan ini Allah siapkan seluruh fasilitas kebaikan dalam agama kita, yang tidak Allah siapkan dalam bulan-bulan yang lain. Harus yakin kita Pak. Nah kalau kita yakin, semangatnya jadi beda. Tapi kalau nggak yakin, apa iya ya? Dilingkatkan sekian kali. Sama aja itu dengan Ramadan kita. Nggak bisa. Beda Pak. Ramadan ini beda banget. Maka saya bilang tadi ada salah satu naiknya amal itu gara-gara waktu. Amal di bulan Ramadan berbeda jauh dengan amal di luar bulan Ramadan. Makanya manfaatkan waktu yang 1 bulan sempit ini. Harus yakin kita itu. Nah kalau kurang yakin, nah ini bikin jadi lemes. Jadi akhirnya ya amalnya biasa masuk Ramadan yang gak ada hubungan. Orang gak yakin. Coba kalau kita yakin, pasti amal kita beda. Maka yang kedua adalah hambatan yang kedua secara internal itu kurang yakin. Yang ketiga, hambatan ketiga secara internalnya adalah malas, lemes, kurang semangat. Nah ini memang salah satu efek itu dia gara-gara kurang ilmu, kurang yakin jadi lemes. Males, lemes, ya. Ramadan kerjaan tidur aja. Judulnya apa Ramadannya? Tidur lagi, istirahat lagi. Habis tidur, istirahat. Habis istirahat, tidur. Kenapa kok lemes sekali? Puasa Ustaz, lemes gak ini. Justru harusnya puasa itu bikin semangat. Ini banyak begitu Pak. Ramadan justru bikin lemes. Ya, Ramadan bikin nggak semangat, nggak bergairah. Padahal zaman Rasulullah itu Ramadan itu bulan perang.
Banyak sekali perang di zaman Rasulullah itu ada justru di bulan-bulan Ramadan. Bahkan perang yang pertama, perang Badar itu, Badar Kubro itu adalah 17 Ramadan. Jadi Ramadan itu bulan bukan bikin lemes, justru bikin semangat Ramadan itu. Nah ini hambatannya. Ya mungkin tadi kurang ilmu, kurang yakin, lemes. Maka mesti kita lawan nih. Makanya yang kemarin modal yang kedua setelah iman dan ikhlas itu apa? Mujahadah, jihad, ya berjuang. Juga kemarin kita bahas pasang target, biar jangan lemes, pasang target. Biar kita nggak lemes. Jadi tahu ngerti kita apa yang harus saya kerjakan. Tulis, pasang target, biar nggak lemes. Yang ketiga juga kalau bikin lemes juga cari kawan, Pak. Itu gunanya kawan tuh kadang-kadang akan bikin kita semangat. Selama ini mungkin kita ya lemes tuh karena kita nggak ada kawan. Makanya nanti supaya kita tetap semangat, cari kawan, cari sparring partner. Minimal sparring partner kita keluarga kita, suami sparring partnernya istri, istri sparring partnernya suami, atau anak kita. Jadikan sparring, atau kawan kita, jadikan sparring partner. Tolong kau ingatkan aku ya, kalau aku lemes-lemes tolong ingatkan aku ya. Ya begitu. Sahabat dulu tuh kok lagi lemes-lemes ibadahnya turun, itu minta nasihat, tolong nasihati aku. Ausini, ya berikan nasihat kepadaku, beri nasihat kepadaku. Mungkin lemes. Jadi kita perlu kalau seperti ini kita lemes ya kita perlu cari sparring partner, teman, supaya kita diingatkan kalau kita lagi kurang semangat. Tuh gunanya teman tuh gitu. Itu yang ketiga. Jadi solusinya pun kalau kita lemas, dari kalau solusi kurang ilmu, cari ilmu. Ya. Solusinya kurang yakin, ya mulai sekarang pelan-pelan kita harus tambah keyakinan itu bahwa semua yang Allah janjikan itu adalah benar. Segala macam kebaikan-kebaikan yang Allah berikan nanti di bulan Ramadan ini. Baru kalau kurang semangat, ya cari kawan biar lebih semangat. Nah itu hambatan internal. Nah sekarang hambatan eksternal. Kalau hambatan eksternal yang pertama, ya hambatan eksternal itu adalah lingkungan. Lingkungan kita ini menentukan, Pak. Ya, jadi kalau lingkungan kita lingkungan orang yang semangat ibadahnya bagus, kita semangat. Jadi masalahnya seperti hambatan yang internal tadi, udah kurang semangat, lingkungannya pun tak semangat, udah tuh, jumpa itu. Ya, itu udah jumpa tuh dia tuh. Jumpa botol dengan tutupnya, atau apa istilah itu? Jumpa gayung dengan airnya. Ya jumpa dia. Makanya daerah-daerah saudara-saudara kita yang di daerah-daerah minoritas Muslim itu berat, Pak, puasanya. Lingkungannya orang tak puasa, orang ya lagi-lagi saya katakan tadi berat, tantangannya nilainya juga besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya lingkungan menentukan. Nah, alhamdulillah kok di Indonesia ini kan tidak sulit lingkungan. Walaupun adalah juga daerah-daerah tertentu yang di sini lingkungannya juga. Makanya sekarang cari lingkungan, minimal lingkungan yang kita bangun itu lingkungan keluarga, itu minimalnya. Kalau lingkungan luar kan agak sulit kita nyuruh orang, kau ini ya. Kecuali kok negeri-negeri yang Islamnya sudah bagus, jadi pemerintahnya pun ikut campur untuk mengatur rakyatnya supaya Ramadan ini bagus gitu. Tapi kok negara-negara yang sekuler, kalau Indonesia negara apa nih? Negara bukan-bukan, Pak. Istilahnya negara bukan-bukan. Dibilang sekuler tak mau, dibilang berlandaskan agama tak mau juga. Nah, jadi bukan semua. Jadi kalau gitu Indonesia apa? Negeri bukan ini, bukan itu. La haula wa la haula dalam bahasa agama itu. Itu kok sifat apa tuh? La haula wa la haula kan gitu. Orang apa itu? Yang gak usah disebut lah. Yang ngerti bahasa Arab aja yang tahu itu apa. Sifat orang la haula wa la haula, tidak yang ini, tidak yang itu. Saya mah mau netral aja. Dalam kebenaran, kebaikan tak ada netral. Dalam keburukan, dalam kejahatan tak ada netral. Kita harus berpihak. Tidak pada di pihak pada kebenaran, di pihak kepada kebenaran, kebaikan. Ada netral-netral. Nah, balik kita kepada yang tadi. Ya, jadi hambatan eksternal yang pertama itu lingkungan. Makanya mulai sekarang cari lingkungan, cari sparring partner. Saya katakan tadi, kawan.
Nah, itu akan membuat kita semangat. Ya, kalau saudara-saudara kita yang di daerah-daerah minoritas, minimal sparring partnernya keluarga, bangun keluarga kita. Masa kita sebagai suami nggak bisa kita ngatur istri kita? Masa kita sebagai istri nggak bisa ngerayu suami? Maka ibu-ibu baik-baiklah sama suami. Sebandit-banditnya suami kita pasti lebih kurang banditnya dibandingkan Fir'aun. Betul atau betul? Bu, kalau anggaplah, mudah-mudahan tidak. Kalaupun iya, ada orang lebih bandit daripada Fir'aun? Tak ada. Istrinya begitu sabarnya dia sama suaminya Fir'aun itu. Ya, makanya istrinya ahlu surga. Makanya Allah kasih dalam Al-Quran itu perumpamaan buat kita orang beriman. Wa daraballahu mathalal lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Justru Allah kasih contoh kepada kalian wahai orang-orang beriman, istri Fir'aun. Contoh buat kita. Dia bersama suami yang paling dajjal di dunia ini manusianya. Fir'aun namanya, ngaku Tuhan, bukan lagi sombongnya nauzubillah. Tuhan dia ngaku dirinya. Ana rabbukumul a'la. Tapi istrinya solehah. Bu, ada bu suami bu kayak Fir'aun bu? Enggak. Makanya jangan ini kali. Kalau kurang-kurang bagus suami kita sudah lah, baik-baik tetap bang. Rayu-rayu dia. Kalau ibu-ibu baik, sebandit-banditnya suami, kalau masih ada imannya, ada apanya, pasti baik dia lama-lama. Ini enggak, udah suami ini dikit, asik direpet, tambah jauh dia. Ya bu, sayang-sayang lah, pujuk-pujuk, pijit-pijit. Ya walaupun dia pasti lama-lama luluh juga dia itu. Ya bu ya. Nah kita juga suami. Ya. Kita juga suami, masa kita nggak bisa ngatur istri? Ya makanya sayang juga istri, jangan sikit-sikit kurang belanja, banyakkan belanja itu. Tapi kurang Ustaz, makanya berjuang sedikit. Kalau kita udah ngasih istri itu belanja, kita sayang, kita apa, insya Allah mudah kita ngatur istri itu. Ya bapak-bapak ini ya, ada istri banyak sedikit. Ada lebih-lebih rezeki itu kasihlah istri itu, lebihkan sedikit, biar mudah kita ngaturnya. Ini kalau kita sih udah belanja pun kurang terus, sedikit pulang ke rumah bawaannya marah aja, gimana kita mau ngatur istri? Nah kira-kira gitu, bisa lah coba. Suami istri kan paling mudah kita seharusnya bisa. Apalagi anak kita. Nah, bikin sparring partner kita, lingkungan ciptakan minimal keluarga kita. Insya Allah bisa kita ajak sama-sama dalam ibadah, sama-sama taat kepada Allah. Ini kan lebih semangat. Bapak akan semangat kalau istrinya mendukung, ibu mendukung, atau anak mendukung. Anak juga akan semangat kalau bapak emaknya mendukung. Kan enak rumah tangga begini. Nah, kita Ramadan ini ya, mari kita maksimalkan. Ini kata Ustadz Sambo, kita harus bikin tulisan-tulisan. Ya udah nggak apa-apa. Gitu. Nah itu, ini ingat. Itu hambatan yang ke eksternal yang pertama. Lingkungan. Nah yang kedua adalah kesibukan dunia. Hambatan eksternal yang kedua, kesibukan pekerjaan kita, kesibukan dunia, aktivitas-aktivitas dunia ini juga bikin lalai gitu loh. Bikin lalai kita, itu yang bikin Ramadan kita. Makanya dari awal kita harus punya target, harus punya tujuan dalam Ramadan, sehingga kita nanti akan mengingatkan kita punya arah gitu. Ya, bisnis, dagang, apa itu bikin kita lalai. Makanya Al-Quran dalam surat 63 ayat 9 itu ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, jangan sampai kesibukan dunia berupa anak, berupa harta bikin kau lalai dari ibadah kepada Allah. Ya, jadi makanya mesti kita atur nih. Itu gunanya kemarin saya katakan kita punya target. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan bikin nanti ya, bagaimana target itu kita breakdown dalam bentuk tabel-tabel ini untuk mengarahkan kita. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas. Ya, jadi gitu. Jadi hambatan kedua ini bisa kita atasi. Ya, hambatan eksternal. Jadi kesibukan. Bagaimana? Kalau saya sibuk, saya ini bekerja, kita atur gimana supaya kita tetap puasanya maksimal. Nanti kita belajar pada berikut. Bagaimana tekniknya, triknya. Jadi hambatan eksternal yang kedua ini. Ya bahkan ya maaf ya, saudara-saudara kadang-kadang kita, saudara-saudara kita yang kerjanya kerja berat itu kadang-kadang kita kasihan. Ya. Mereka kerja kuli, bangunan apa, kadang-kadang itu sampai batal puasanya. Ya Allah, sedihnya kita.
Ya, itu memang agak sulit, tapi berjuanglah, yakin kita bisa. Makanya dari awal minta sama Allah, kasih aku rezeki, tumpahkan aku rezeki Ramadan ini aku, sehingga tidak kegiatan mencari makanku tidak mengganggu Ramadanku ya Allah. Coba doa yang kencang. Makanya saya katakan dari awal dulu, doa yang kencang supaya Ramadan ini jangan mengganggu kegiatan-kegiatan dunia kita, mencari makan kita tidak mengganggu ibadah kita gitu. Itu makanya perlu berdoa dari awal. Apalagi saudara-saudara kita yang jualan makanan di siang hari, ngasih makan orang yang batal, ya Allah. Sedihnya kita ngasih makan. Kalau yang ngasih makan orang puasa entahlah. Ini ngasih makan orang tak puasa. Ngasih makan orang tak puasa, bukan tak puasa karena uzur, tak puasa karena tak beriman atau kurang iman. Sekarang coba lihat di pasar-pasar tuh Pak. Saya pengalaman dulu lama di pasar Pak. Jualan di pasar, aduh ya Allah, yang makan tuh orang Islam juga. Sampai istilah kita dua Pak, Kentucky. Tahu nggak Kentucky Pak? Kentara kakina. Kenapa kentara kakina? Karena tertutup dia yang ditutup itu warung-warung itu di atasnya Pak, kakinya kelihatan gitu, nampak kakinya. Makan itu. Ngapain di warung makan? Duduk kan nggak mungkin, pasti makan. Nah, itu namanya Kentucky. Kentara kakina, kelihatan kakinya, maksudnya begitu. Itu banyak Ramadan. Yang makan orang muslim, yang jual orang muslim juga. Nauzubillah. Nah, kalau ada yang begini-gini, cobalah berdoa sama Allah. Insya Allah kalau kita doanya kencang, Allah kasih nanti kemudahan kok. Karena kita prinsip kita, aku kalau nggak jualan Ramadan nggak makan aku. Jangan kayak gitu prinsipnya. Insya Allah kalau kita yakin, ya Allah tumpahkan rezekiku sebelum Ramadan, sehingga Ramadan aku tidak jualan lagi. Seperti ini. Kalaupun merubah jualan nanti mau maghrib, buat orang yang buka puasa, atau ganti nanti buat orang setelah buka puasa, makan malam, makan sahur, yakinlah pasti ada rezekinya. Nah, itu butuh keyakinan tadi Pak. Makanya di awal saya bilang tadi, keyakinan itu penting. Itu yang hambatan yang kedua secara eksternal. Hambatan ketiga, ini yang sering kita juga yang ada kita. Apalagi hambatan ketiga, jet yang ada sekarang ini, HP, medsos, itu juga hambatan-hambatan. Maka mulai sekarang diatur. Ini kan HP ini sekarang, HP ya. HP kita ini, kadang-kadang ini yang banyak manfaatnya, banyak juga bikin lalai. Hati-hati, makanya harus kita atur HP ini. HP, jet, televisi. Ya, itu kita atur. Mulai sekarang program-program TV, drama-drama yang dunia itu Ramadan tutup. Jangan lagi ditonton-tonton tuh. HP ini, medsos yang urusan chat, tak apa, udah berhenti. Kalaupun buka HP, buka hal yang manfaat. Yang baca buku agama, baca hal-hal yang, melihat hal-hal yang menambah ilmu agama kita di sini, menambah iman kita. Kalau udah yang mau ngechat mau apa, grup apa, kalau bisa yang punya grup yang tahap apa itu keluar dari grup itu. Mohon maaf, Ramadan aku pray dulu. Nanti habis Ramadan kita sambung lagi. Ini Pak, ini hambatannya mesti kita atur. Nanti bagaimana cara ngatur, insya Allah kita pada pertemuan berikut. Nah kalau ini kita bisa atasi, ya cara mengatasinya gimana? Ini kita harus bikin kesibukan yang full, biar jangan kita ada waktu untuk kita lalai akhirnya jadi pegang HP atau nonton TV. Ya, jadi saya kira demikian ini dulu. Kita mudah-mudahan ini kita tahu hambatannya. Jadi ada hambatan internal, ada hambatan. Adapun hambatan-hambatan lain itu, ya walaupun ada, insya Allah tidak begitu berat. Ini yang berat yang barusan kita bahas. Kalau bisa kita mengatasi yang internal maupun yang eksternal, insya Allah kita bisa mencari Ramadan dengan baik. Jadi kita udah belajar ya, belajar modal ilmu, belajar modal yang kemarin kita bahas, tahu kita punya target, tahu kita hambatan sekarang, insya Allah kita bisa menghadapi Ramadan ini dengan lebih siap. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini, ya, yang sebentar lagi akan kita hadapi, beberapa hari lagi, kita tinggal belasan hari lagi kita menuju Ramadan, ya kita hadapi dengan penuh kesiapan dan mudah-mudahan kita bisa lulus Ramadan, mengangkat derajat kita menjadi takwa, mulia di hadapan Allah, hebat kita di dunia ini, diampunkan dosa-dosa kita semuanya,
Ya, akhirnya keluar Ramadan kita menjadi orang-orang yang sukses, insya Allah. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita disampaikan Allah Ramadan yang menjadi lebih baik dari Ramadan kita yang sebelumnya. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita ikut kajian yang berikutnya lagi nanti, ya, bagaimana tekniknya kita untuk bisa memaksimalkan Ramadan kita. Demikian, mari kita baca hamdalah, hamdalamin, dan doa penutup majelis. Subhanallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.